jumbo. Oh, ini yang 120 ya? Oh, ini kan 120. Untuk standar Indonesia itu rata-rata kalau kita mau beli 220. Lebar minimal, panjang 220 itu paling minimal. Kalau emang disesuaikan nanti asal diukur dulu itu. Ya ini berapa dah? Berapa? 1045 tinggal informasi lagi. Asalnya nanti lebih baiknya yang lebarnya nanti kalau kecil tadi kan silang. Kalau kecil silang dulu. Nah, coba dicobain aja dulu kalau pas bawah. Oh, kalau sini silang. Oh, disilang. Oh, itu masih ini sampai panen ya? Ini mana guntingnya? Dua ini masih belum gunting ini belum di ini masih itu. Paling luar duluan sebelum kita bilang ini udah. Iya. Di luar. Ya, berarti sebelum kita bilang kapan iya, dia udah digelar. 20. Ini itu Panjang Kalau pakai ihram, Pak Ustaz? Boleh, itu boleh. Boleh. Buat tampilan itu. Keluar. Tapi tetap kalau nggak kayak orang terus nggak sampai ya. Kurang. Jadi pakai itu boleh buat tampilannya. Saya kita lagi bicara keluar. Kayak ini kan boleh itu buat kayak masuk ke luar. Ada meter untuk standarnya Apa itu? Buat orang meninggal. Nah, asal diukur sampai aman. Kalau mau beli meterannya itu Pak yang bisa panjang ya. Ini ukurnya nanti. Kalau meteran yang panjang. Ya, ini 175 nih. 150. Berarti ada 2 meter ya? 2 meter 20 ya. Ini 100. Ya, kalau bilang berarti 10 dilebihin setengah meter, berarti itu dari 220. Standar kita tuh 220. Jadi mayat agak sini aja, biar lepas dulu. Mayatnya sudah mundur. Mayatnya disuruh mundur. Masih ada kasar. Habis lagi. Habis juga. Oh, ada Bika? Ada. Oh, iya. Jadi, maaf nih ya. Kalau setelah kita dari awal, kalau kita sudah meninggal, maka yang pertama adalah setelah kita istirja, maka yang kedua adalah mendoakannya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihu ya. Itu terus. Nah setelah itu baru apa? Ada ini ya. Bantal. Kira-kira kali ya. Setelah itu adalah menutup matanya ya, menutup matanya sampai dia menutup matanya, menutup. Setelah itu baru apa? Menutup seluruh tubuhnya. Itu semua nih pertama sebelum dibawa ke kemudian, nah setelah udah dipersiapkan kain kafannya,
ya, baru dia bawa ke tempat mandian, ya, boleh bajunya dibersihkan di malam setelah digunting bajunya ya, untuk dibuka, maka ini bajunya maksud baju bawaan bajunya aja ya. Kalau kita buka dan ini susah makanya harus digunting supaya bisa membukanya. Yang kedua baru dibawa ke tempat mandian. Dan ada pun tempat mandian, maka cukuplah yang ditutup auratnya adalah bagian tersenyumnya manis. auratnya apa? Pakai pusar sampai bawah mata bakul. Berarti dibawa sambil keadaan tertutup ya? Dibawa ke pemandian Oh iya, dalam keadaan pakai beliau asli. beliau sama tadi kain kap ini ya, sama ini masih tertutup rapat. Setelah sampai ke pemandian, maka dibuka. Kalau perempuan semuanya nggak ada yang boleh terbuka. Kalau laki-laki cukup sampai pusar sampai bawah bakul. Ya, ini ya. Setelah itu maka yang pertama adalah membersihkan. Boleh dengan membersihkan kotoran dulu atau semua nih, telinganya, hidungnya, atau apa mulutnya, bersih mulutnya dan semua kakinya. Ya, itu. Setelah itu baru didudukkan. Mayat didudukkan ya, dengan dudukkan diri. Sedinanya nggak usah dikit-dikit itu, baru ditekan. Ya. Ditekan, nggak boleh, ini sampai nggak bisa ini tetap itu dia makan, baiknya masuk dulu. Nanti tetap ya pakai sarung tangan ya, pakai masker. Nah, terus sambil diguyur airnya, guyur air, ya, sampai bersih. Boleh tekan Pak, tekan bentar, sekedarnya. Berarti yang satu mengguyur, yang satu satu nekan untuk bersihkan. Sama-sama lo langsung. Nah, boleh dari sini ya, langsung masukin tangan kita untuk bersihkan. Pakai apa tadi? Sabun. Setelah yakin bahwasanya itu bersih, baru kita tidurkan kembali. Nah, setelah demikian, baru kita mewudukan wudhu, ya, mewudukan seperti wudhu kita mau sholat. Yaitu dengan apa? Mulai dengan anggota wudhu yang paling kan. Nah, di tangan dia lagi lagi itu gayungin ya, pakai gayung baru setelah itu bapak diem ya, dari kartu beneran loh ya, kan tadi udah dilemes tadi, jadi bisa. kayak dulu ya. Nah, tadi udah bisa, jadi baru makanya kenapa salah satunya kita dianjurkan untuk melemaskan sendi-sendinya, salah satunya demikian. Supaya apa? Supaya kita waktu membuka lebih gampang. Jadi ini diturunin tadi, ini mesin dulu. Saya bisa. Nah, diwujudkan ya. Tangan. Ya. Biar lama. Setelah mencuci tangan kedua tangan, mau udah duduk, maka apa? Diambil apa? Untuk kumur masukkan air dulu. Atau pakai kain kapan yang dimasukkan sampai tiga kali. Setelah berkumur-kumur, maka apa? Mencuci muka. Ya, cuci muka ya kan? Dari atas bawah 3 kali. Ya. Setelah membasuh muka, kedua apa? Kedua apa? Kanannya, lengannya. Ya, dari apa? Dari situ sampai sampai ya 3 kali ya. Sampai pergelangan. Dan setelah kanan baru anggota wudhu yang sebelah kiri. Sama posisinya 3 kali. Ya. Dan kedua menghapus kepala. Ambil airnya, ya kan? Dibuang, baru diusapkan dulu. Ke depan, baru ke telinga. itu
Itu satu tarikan ya, tarikan Roji sekali lagi untuk kepala dan sekali. Ya. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan anggota kaki. Nah, 3 kali, ya. Ambil 3 kali. Nah, disunahkan untuk mentelan dari kakinya. Nah, sampai di sini ya. Adapun sampai ini enggak kurang ini, terus. Terus adalah sampai perjalanan kaki sampai ujung kaki. Begitu langsung yang bagian kiri. Ya. 3 kali dan disunahkan untuk mentelan dari kemari. Kalau umpama nih kita nggak ada gayung ya, pakai langsung pakai keran bisa boleh ya, Selang boleh. pakai selang gitu. Ya tadi boleh, sampai kan boleh. Iya. Tapi tadi intinya tap 3 kali, itu kan 3 kalinya langsung. Tap 1 kali, tap 1 kali, 2 kali, tap. Hitungannya demikian. Ya. Tapi airnya nggak boleh kencang ya Ustaz. Ya, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh. Karena kita selain pemborosan, ya nanti juga. Kalau mandi malam pakai air hangat, ya. Supaya nanti sudah jalan juga masuk angin. Kita harus apa? Intinya memperlakukan kita sebaik mungkin buat saudara kita. Ya. Setelah kita mewudu karena wudhunya, maka selanjutnya mandikan. Pertama yang kita mandikan adalah ya, kepalanya. Ya. Yang nanti tadi satunya dalam ini ya, Dan bidara. tadi mana tuh ya? Ambil satu lagi kalau ambilin. Pertama dalam bidara atau sabun, maka yang pertama adalah kita mandikan kepalanya. Diguyur 3 kali. 2, 3, 1 kaki sampai sebisa mungkin. Ya. Setelah kepala baru setelah kita sampunya kita katakan semua dan kita bisa menjela-jela rambutnya, ya kan, kalau begini, maka guyur juga berkali. Sunahnya setiap pengguyur adalah 3 kali. Setelah bersih baru. Seanggap kita udah bersih, maka selanjutnya adalah memandikan bagian kanan sengaja. Bagaimana hasil kalian balikkan ke bagian kiri? Kan berat ya, gimana kalau berat? Ya, bagian kanan. Ya, miringkan mayit bagian kiri. Ya, makanan dulu, maka dianjurkan dari atas. Ambil air dari sabunnya, diguyur dari atas sampai ke belakang, ambil bawah. 1 kali. Ya, 1 kali ya. Ambil lagi air dan bidaranya sabunnya sampai. Maka usahakan ini yang gedean supaya lebih banyak. Banyak. Kalau pakai ember tetap enak kan pakai kayu. Ada yang gedean. Ada. Yang berkuat. Nah, 3 kali. Kita boleh dengar menawarkan misalnya orang tuanya yang meninggal, anaknya untuk menyirangi, boleh nggak kita nawarkan? Boleh. Kita menawarkan ya. Boleh dari siapa yang mau ikut memandikan nih? Ya. Ditawarin itu. Tawarkan. Iya, kita tawarkan dulu. Nah, setelah 3 kali kita guyuran baru kita Seharusnya nggak ditutupin. jadi harus sudah sampai ini. Harus sampai auranya sampai harus tertutup. Iya. Pokoknya posisi bagaimanapun harus auratnya tertutup semua. Ya, nggak boleh terbuka sekali. Makanya nanti di sini ada yang megang itu pakai itu di dalam, pakai aurat dulu. Nomor sini pakai tapi nggak boleh sampai terus ada di dalam. Ada yang saya butuh minimal 2 orang lah. Ya, harus nggak boleh disikat gini, harus di dalam. Posisi ketutup Ya, di dalam nggak boleh di ini, nggak boleh aurat. Ya, jadi setelah kita bagian kanan dan kita sabuni sampai bawah, ya, ini kanannya kan semua, depan belakang, baru kita berikan dengan air. Terus 1 kali, ambil lagi 2 kali, ya, 3 kali. Nah, sekiranya masih licin belum bersih, ambil lagi. 5 kali berarti 2 kali.
Tiga kali. Ah, boleh 3 kali Pak ya. Setiap guyuran 3 kali. Ya, guyuran 3 kali. Boleh sebenarnya. Setiap habis setiap habis. Ya, udah ini baru tengah kanan, baru bagian ini hitung 1 kali. Ya, ini itu lainnya. Baru di bagian kirinya. Kalau yang bisa begitu kabur. Gede banget. Nah intinya langsung bagian ini. Nah makanya ada bagian nanti kalau mau dimiringkan, kirinya ada yang lain tentunya. Miringnya Pak. Betul miring. Harus ada yang megangin. Nah gini, ya. Kayak tadi ya. Ini sampai auratnya terbuka. Nah, demikian juga sama posisinya. Tadi ambil dulu Pak air perasan daun bidara atau sabun sampai 3 kali. 1 guyuran, ambil lagi 2 guyuran, dan 1 lagi guyuran. Langsung demikian. Kalau emang ini tadi airnya udah terlalu sabun dan dia bisa untuk mencuci pakai sabunnya. Kalau enggak ya itu ada sabunnya. Maka sediakan juga sabun yang di sini, sabun mandi boleh apa. Disabunkan sampai rata, ya. Nah, sampai bagian dirinya semua, ya kan? Kira-kira udah rata dan udah bersih, maka jelas dengan air tadi, ya, dengan air bidara kembali, boleh. Bismillah tadi ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, boleh terakhir nanti. Yang terakhir nanti pas berarti ada 2 ember. Ya 2 ember saya bilang 2 ember tadi. Satunya pakai bidara, satunya baru. Itu buat yang terakhir. Kalau yang terakhir di ketiga nanti. Kalau yang buat wudhu kan ada campurannya nggak? Yang buat wudhu, yang berwudhu. Lain lagi. Wudhu air tadi air biasa. Biasa ya. Air biasa. Tapi itu kan cukup untuk nggak usah pakai ember gede. Ya, embernya cukup untuk wudhu aja. Ya. Untuk wudhu air yang ini, air biasa. Sekiranya udah bersih ya kan, ya tadi, maka dibalikan lagi, ini terhitung 1 kali. Ya, terhitung 1 kali. Dan ada pun ada pengulangan sampai 3 kali, demikian sama tadi. Kanan dulu, ini kan dulu main ke kiri, ya kan kanan dulu, sama kan jadi sabun ini, ya, pakai sabun bidara, terus lain ke kanan untuk bagian kirinya. Sama kayak tidak sabun bidara, dan untuk pengulangan ke 3 kali tadi pakai sabun habis. Caranya bagaimana sama tadi guyurnya deh kan, 3 kali ketiga. Oke ya 3 kali ya, ketiga sama. Pengulangan nggak lewat kepala dong Pak? Enggak. Nah. Pengulangan sama tadi. Sama. Pengulangan kepala juga. Dari kepala lagi. Sama kepala lagi pengulangannya. Dia prosesinya Tadi yang tadi sekali itu sama, nanti kedua ketiga sama. Cuma yang 3 kalinya pakai air taburan, air barus. Tadi supaya tadi supaya tidak ada serangganya mau mendekatinya. Amin, ya. Itu caranya. Udah itu udah. Tidak ada yang ini insya Allah. Cuma yang dibutuhkan adalah mental kita. Aman tadi amanah kita. Kalau ada apa? Ya kalau mungkin kalau ada masalah itu kalau ada tadi Pak, kalau ada penyakit bawaan dari mayit. Itu aja. Karena tadi kebetulan nanti Pak ada kotoran yang nggak penting. Nah kalau nggak ada perubahan tadi gimana caranya? Disumpel dengan kain kapas dan kain gitu kan, kain kapas. Cuma mandiin termasuk mata telinga atau kayak rambut itu sama kan dari muka ini usahakan untuk menyuci kepala itu jangan sampai mati. Ini mulai dari mana? Kalau mulai gitu, usahakan ke bawah. Ini perannya menghayati. Ya kalau begini nanti insya Allah malah lebih paham dia. Karena kalau praktek kemudian dia merasa ini lebih. Ya, ini mandi sendiri katanya. Ini kan. Ya, usahakan untuk muka mandinya arah satu arah. Jangan Kalau ini kan maaf nih,
Kemauannya perlu dicuci nggak? Ya tadi dari awal. Ya sama kan di waktu Orang yang lihat. Kita tekan auratnya. ya waktunya sambut sama di setelah kita tadi awal dibersihkan, waktu mandiin itu jadi demikian. Ya, demikian tadi waktu mandiin karena dia tetap kita bersihin Semua ya. bersihin semua. Paham ya? Ya lah. Jadi mandiin demikian, lebih mudah insya Allah. Ya kan? Tadi wudhu pertama lagi pertama wudhu. Nggak ada. Terakhir nggak diukur lagi. Ngaruhnya. Doa udah ngandung mayatnya. Tadi Bismillah tadi awal bang, Bismillah. Bismillah. Jadi wudhu terakhir itu nggak ada ya? Ya, Robi nggak ada. Kecuali dia nanti kecuali ada isi para ulama kalau dia kotorannya keluar terus. Ya. Keluar terus setelah dia udah menganggap itu nggak bisa ditumpal baru diwujuin. Ya. Terakhir kalau emang ada tadi kendala begitu, kendala kotoran terus keluar terus kan, karena kotoran itu ada sebagian membatalkan wudhu dia. Makanya bang, setelah dia udah nggak bisa sempurna dengan kain kapas dan kain kapan, setelah sempurna baru wudhu. Setelah itu udah baru di kapan. Ya, sini apa ya? Diadukin juga. Oh iya bersih, itu harus diambilin harus diambilin bersihin seperti kita mandi aja dulu kayak. Jadi kalau dewasa ini wudhunya sekali awalnya. Iya awal. Kalau tidak ada barang lagi. Kita jenabah kan 2 kali. Sebelum dimandi kita wudhu. Tapi setelah mandi kan wudhu lagi. Iya kan? Sebenarnya yang roji itu kita pun jangan tahu demikian kecuali waktu prosesi mandinya kita ada batal wudhunya. Contohnya kita kencing lagi, kentut di waktu dia kita apa? Mandi. Kita mandi lagi. Sebenarnya kalau kita udah mandi janabah, kalau kita yakin tidak ada batal dalam janabah, nggak wudhu lagi kalau sholat. Paham ya? Udah. Nah, kenapa kita wudhu? Ya tadi karena kita mungkin waktu mandi, karena sebenarnya kita mau kencing lagi biasanya gitu. Nah, simbol kemauannya, bener kan? Tapi kalau kita yakin bahwasanya kita waktu mandi janabah nggak kepegang ini kemauan kita, nggak wudhu lagi kita sholat. Karena Pak mandi janabah itu udah lebih daripada sama ya. Itu kecuali kita tadi mampu kalau udah pas mandi janabahnya bukan kemauan kita. Makanya waktu sholat harus lagi. Berarti dia diandukin ya Pak ya? Nggak saya dukin Pak ya. Udah terakhir udah bersih, kita boleh bersih baru jadi. Dryer gitu. Nggak boleh pakai dryer. Kalau mencuci dulu. Tahu ya? Nah nanti setelah ini kan bahasa nih, tetap keduanya angkat ke kanan Pak nanti ke bagian ke tempat Kapan? intinya waktu mandian jangan sampai aurat kelihatan. Ya. Dan aurat laki-laki dari pusat sampai Lutut. lutut. Kalau perempuan harus lutut semua. Perempuan semua enggak ada. Kalau perempuan itu dibutuhkan banyak orang. Karena apa tadi? Semua kepala. Iya. Kalau perempuan semua. Kalau anak sendiri boleh Pak? Anak sendiri itu ijma para ulama kalau perempuan di bawah 5 tahun. Baru kami bermandiin mana perempuan. Tapi kalau udah ibu demikian, kalau anaknya di bawah 5 tahun boleh mandikan. Tapi kalau di atas 5 tahun para ulama nggak boleh harus laki-laki. Ya, jadi intinya kalau anak laki-laki di bawah 5 tahun boleh yang mandikan perempuan. Tapi kalau di atas itu para ulama harus laki-laki dulu. Begitu demikian kalau yang mau mandikan perempuan di bawah umur 4 tahun 5 tahun maka boleh bapaknya yang laki-laki bapaknya yang memandikan. Tapi kalau di atas itu harus dimandikan. Ya. Nah ini demikian. Jadi setelah kita merasa sudah bersih, sudah sampai 3 kali tadi, terakhir pakai kabel barus, maka harus setelah pakai handuk. Dan kain ini harus diganti dengan air kering, baru dibawa ke tempat pengapanan. Kalau tadi kan awal dibutuhkan terus pada saat proses mandi itu menuai gases atau
Itu diwujudkan Ya tadi, saya bilang kalau emang dia masih terlalu keluar terus dari kotorannya, maka kalau udah ini tutupin baru dibutuhkan. ditutupnya Pakai apa sama air. kalau keluarnya sekali aja tetap diwujudkan juga. Saya pada saat mandi nih, tadi kan ada mandiin sekali, mandiin 2 kali, 3 kali, nah yang pas mandiin ketiga ada yang keluar tapi nggak keluar lagi. Oh enggak. Tapi kalau keluarnya terus menerus, Nah, itu baru ya. Kalau udah terus menerus, ya udah nggak ada ini. Cara apa? Memandikan itu udah termasuk dia membutuhkan ada. Nah, berarti udah 3 kali pengulangan keluar tapi nggak Dan dia yang di ada berapa lama itu? Besok loh. yang itu baru diwuduin lagi. Ya, Setelah di setelah sumpah. Ya. Kalau udah makanya kalau sekiranya 3 kali belum bersih boleh dilakukan di pemandian. Yang prosesnya sama kayak tadi kawan. Boleh sekali. Sampai 7 kali. Kalau sampai 7 kali udah gak bisa sampai masih ada keluar kotor terus, baru disumbat baru. Tapi kalau sekali Ya, udah sekali bersih, nggak udah nggak, maksudnya nggak perlu sampai 3 kali sampai 7 kali nggak perlu. Oh, nggak perlu. Sekali aja. Nah, cukup. sekali loh bisa. Kalau udah nggak ada yang Tapi yang dilakukan adalah yang sunahnya minimal 2 kali. Ya, yang ini. Karena para ulama, para sahabat itu rodinya adalah 3 kali pengulangan. Dan 3 kalinya pakai baru. Sama ya? Yang itu Oke lah ya, ada paham di sini ya? Nah, oke paham, kalau paham kita pengamanan. Bangun ya. Gotong dong. Lempar ke lapangan. Harus dirangkul lah ya. Gotong dong. Tapi yang bagus adalah Yang tangan kanan di atas. Itu kalau udah wudhu batal nggak Pak? Kalau ibaratnya bukan saudara gitu ini. kan Kan sejenis. Oh, iya. Oh iya. Yang mandiin kan sejenis. Misalkan gotongnya adalah dipeluk Pak ya, dipeluk, ya kan. Begitu nanti sama kalau waktu kalau di makam yang kiri, kalau itu boleh lah enak kita peluk. Kalau di makamin harus pakai peluknya tangan kiri di atas. Oh, kalau mau makamin tangan kiri di atas, kalau mau ngangkat habis mandiin tangan kanan yang di atas. Kalau ini kayaknya Nyamannya. Senyamannya. Oke. Kalau mau menguburkan itu Asalnya tangan kiri yang di atas. untuk bisa meninggal yang lain. Kami ya. Kan jangan terlalu begini, rata-rata pernah jatuh. Kan apa yang dia ngikutin belum mengatasi jangan jatuh. Ya jangan jatuh, mengatasi jangan jatuh. Kalau kita ngomong begini, rata-rata seringnya waktu apalagi waktu mau diturunin mayat ke kuburan. Jadi dipeluk ya. Itu sering jadinya. Ya, yang benar berarti tangannya kayak meluk ya. Nah, meluk ini ya. Meluk, ini turun begini baru ada kita. Paham di sini Pak? Paham, paham. Oh, Pindah, mau dikapanin, pindah. Mayatnya pindah. Gotongnya. Jadi intinya waktu mandian tidak boleh auratnya terbuka. Minimal ya 2 orang lah, 4 orang itu. Ya. Gue demen ibu kabarin beneran nih sekarang nih. Apa aja? Ini. Ya lebih cara supaya dia nggak miring, ininya diuruskan lagi. Sekalian numpuknya anggap aja kotoran ini keluar terus aja. Boleh begini atau boleh langsung ditarik aja.
ilustrasi kan. Nah ini boleh buat bisa nanti. Tinggal ukur Ini ya. sama kan. 5 itu ya 2,20. 3 lapisan. Satu lagi bawah. Intinya. Kamu ngintir kok. Oke, ngintir. Belum, kan gelar. Rokok dulu mayatnya. Habis dimandiin dingin ya? Iya. Ini di apa dimiringin nggak apa-apa lu sini ya? Ini bungkus nih. Ayo. Oh buat talinya ya, talinya dulu bawah. Di bawah. Panjang Pak ya. Panjang, kan gede kan. Kalau kainnya yang lebar itu kita motongnya boleh langsung sana yang panjang tadi. Umumnya 20 tuh, motongnya boleh langsung dari sini sana. Kalau mirip kain apa tadi. Kalau kayak begini berarti ya harus begini. Dia apa supaya harus sambung lagi. Sambung lagi. Boleh sambungan, boleh sambungan. Sambung apa? Boleh sambung, ada yang mengalir dan sambung. Cuma kalau ini boleh itu boleh sambung dan boleh. Kalau yang mau panjang, motongnya dari sini. Kalau yang biasanya kalau yang pakai apa? Misalkan yang lebar yang atas. Sama lebarnya itu. Agak miringin sudutnya. Oh. Lebarnya yang atas yang paling lebar. Sudutnya. Karena kan badan kan lebih lebar. Ini ya. Satu lagi. Ini biar nggak repot kan jadi contoh ini nih yang kecilan nih jangan Pak Ujang. Enggak apa-apa ini. Muatnya. Kalau contoh itu yang susah. Iya, betul. Di tengah kali Pak. Iya. Oh iya. Ayo. Ayo Pak Ujang. Ya. Pak Ustadz yang ini kalau tiket belakangan ya? Tikar di awal mestinya Pak. Lihat tiket dulu ya. Enggak di atas tiket tadi. Enggak dibawain ini, Pak. Pantas iketan tersendiri kali kalau tiket. Ya, Kan udah dikit diangkat. Oh, tiket di luar nanti. Di luar. Di luar diangkat, mayatnya diangkat udah taruh tiket. Oh Pak Ujang, rokoknya ntar lagi. Rokok bae mayatnya. Dan duduk ini kalau dipotong. Iya, iya. Karena badan kan biasanya udah beda-beda. Nah, itu biar posisi dulu aja. Ini ya. Kurang. Apa ya, Pak? Kurang warna. Oh iya. Itu gimana? Ntar bisa diedit. Bisa jadi. Misalkan Per segmennya ada. Bangun. Oh itu papers tuh. Coba nanti kita pakai itu, pakai apa? Enggak usah itu ya, itu nanti kita coba. Kapas lah. Nanti kapasnya nanti aja ya, ini simbol aja. Sumpel. Iya. Posisi nanti ini dia habisin di sini, di atas kain apanya buat tempel. Ya, Oh, kapasnya Pak. kapasnya ya, Seberapa banyak? semuanya. Oh, semua. Kayak butuh. Kalau bukannya pas bodinya itu dikasih kain pakas juga terjadinya. Seluruh badan ya. Oh tidak sebenarnya. Tadi kapas ada di Tadi sini ya? tadi setiap lembar tadi Kapas kan? tahun ada lembar tahun. Yang ini ada.
Ada komplit misi komplit ya. Full komplit masalah ini. Baik. Tadi sebelum mayat dibaringkan di atas ini, maka dibawa di sini ya. Setelah itu kapas, nah ini juga ditaburkan di sekitarnya. Sekitar di atas Bodohnya. Kopi. Termasuk di bawah ya? Di bawahnya semuanya. Iya. Iya. Diawurin gitu ya? Ini sekedarnya aja, mau kabar barus yang Itu apa sih yang coklat? Yang dikejar. Kopi. Cendana itu Oh, cendana. Uang temuan uang itu dibarin. Kapas. Taruh kapas aja di kapas ya. Kapas. Terus ini juga sama kayak barusnya. Dikit aja. Kemudian sama wanginya. Dibebok. Malaikat subuh. Ini setiap kain kapas kita lebarin, kita wangi. Setiap lembarnya. Ya, ada sama di badan juga boleh. Badannya setiap hidungnya, ininya kasih wangi. Otaknya juga kasih wangi. Disumpel pakai kapas ya, Pak? Itu ada sebagian ulama boleh, kalau enggak dibutuhkan enggak Ada keluar darah. Kalau udara nggak pakai, ya. Tapi dikasih minyak wangi ya, sepakat pertama boleh minyak wangi. Tapi kalau dikumpulin itu nasnya, rojinnya, kecuali tadi ada yang keluar semua. Dan kapas, matanya keluar darahnya, sumber kayak Jepang, telinganya keluar cairannya, kapas. Kalau tidak harus pakai kapas. Tapi kalau pakai nggak apa-apa ya? Nah, Kalau pakai nggak apa-apa ya? pakai nggak apa, cuma intinya rodinya tidak. Sunahnya tidak demikian. Ya, sunahnya nggak harus pakai kayak kapas setiap lubangnya. Kalau dia wangi ya, setiap lubang dikasih wangi. Ya selama ini kayaknya yang lihat gitu, dia Hubungin ya. Itu kalau darurat, kalau ada keluar cairan ini dari tiap orang. Kalau minyak wangi ya, kasih wangi. Oke Pak ya, tadi udah kita hitungin semua, udah rata minyak wangi, dan itu baru kita pengapalan. Tapi minyak wangi kalau yang di area lubang hidung, telinga itu dialirkan apa dibasuh aja? Di dibasuh aja. Berarti kapas di sini ya Pak, semua ya? Ya ini Pempes, di pempes. Ini ditarik nih. Ininya Pak pempesnya kan diangkat tinggal. setelah dikasih kapas. Ya, kapas tadi. Ya, kebetulan begini Pak. Oke. Sudah. Kayaknya boleh tinggal dikit nggak apa-apa nih, langsung diikat juga ke badannya. Itu nggak diikat ya Pak Ustaz? Nggak usah diikat, nggak. Cukup gini aja. Ya. Hah? Cukup ya. Oke ya. Baru dari kanan boleh lurus atau boleh tegak. Kalau dia posisinya kain kapannya kurang, maka diluruskan. Oh boleh ya? Ya boleh. Ya. Kalau begini agak memakan untuk cepat. Jadi kalau kain kapan yang lama itu boleh. Ya boleh lurus tuh. Ya lagi. Dari kanan dulu. Berarti lebih baik kain kapannya yang dulu ya Pak Ustaz. Dari kanan dulu ya. Waduh. Iya ini lah berat ya. Ya 120. Kurang lebar. Ngapa? Kenceng. Kecilan nih orang ngap kecilan. Kecilan hilang. Ya, nggak pakai ini manikin itu apa boneka? Nanti pakai manikin bisa pakai manikin aja. Ada kecobaannya. Mayatnya protes. Takut sebelah. Mayatnya protes. Mayatnya protes. Berarti ini Pak. Pakai fotonya, pakai boneka. Kan kali. Kita mau enak mau kasih Manekin yang satu mana? Aku nggak mau lepas lah. Nggak mau lepas pasti. Yang mana? Minta pakai manekin. Nah, coba nih, yang itu. Mulai dari Pak Beriknya kurang ini. Oh. Ini berapa? Ya. Berapa lebih kecil? Boneka Pak.
Enggak, Bapak lebih ke Itu ya. Hah? Ini. Lebar ini. Ya. Boleh diluruskan, boleh didekatkan. Ini pecah dulu. Nah, betul. Ya terusnya naik ke atas. Oke ya. Nah, tapi yang rapi ya, yang rapi tadi. Yang rapi. Baru dari kanan dulu. Iya. Maaf lagi. Banyaknya Jadi kan kanan dulu. udah lah, ntar di Yang kanan udah. Ini satu lagi dia. Ada yang silang. Dulu ini yang bawah kanan Yang di sana. yang bawah kanan juga yang bawah ya. Iya, kanan dulu. Kanan dulu. Nah, yang kiri di atas. Ini maksudnya Bawah. Oh, di bawah. Iya. kanan dulu ya. Misalkan ditarik ini temannya harus banyak orang, harus minimal 3 orang. Yang rapi. Waduh, mengerikan ini. Maju ini pas ke tengah. Nah, ikatnya di belah, posisi di belah kiri. Ikutin ya. Jangan ikat mati. Jangan ikat mati ya. Yang kenceng, tapi kenceng ya nanti ya. Ya, Nanti posisinya kenceng. Nah gitu. Model pertama nyerah saya deh. Kencang gitu. Kencang mana? Jadi Nah, kepala ini ada ya, bukan begitu, itu apa namanya cuma ujung. Kakinya kakinya yang itu bukan begitu ya ujungnya. Ya, putar dulu. Soalnya ya posisinya ya. Nah, pertama yang kita ikat adalah kepalanya. Itu tadi tuh, kepala dulu nanti. Ya, benar. Nah, pertama adalah kepala dulu yang kita tutup ya. Nanti dulu. Ini ditarik nanti. Nanti setelah kita Ditarik lagi. Oh ditutup bolong. enggak, nanti Bukan hah? Ngapa? Kalau yang penting udah tahu caranya langsung. Tapi aslinya ditutup full. Ya tutup. Tutup ya. Oh full aslinya. nggak bernapas nih. Dipakai nanti. Kan gini tak, kan ada permintaan dari warga yang Biar mau bisa lihat. datang nanti ini Ini enggak aja. Ikat kepalanya belakangan. Itu dua pelanggan dulu. Ini tinggal dulu nanti kita. Nah, setelah ini kita ikat baru kita tarik dari bawah. Ya rapi, ya, tapi serapi mungkin. Ini tarik. Tadi kurang ke bawah. Nah, digunakan nanti nggak boleh. Boleh kan kadang-kadang kan jempol apa jempol diikat tak? Sebenarnya diikat itu supaya nanti kalau pas mayat tidak pegang aja. Tapi kalau emang tidak, harus. Nah, ini boleh ya, karena nggak panjang ini. Misalkan nanti pas ya. Usahakan ikatan di
sebelah kiri. Kiri kalinya. Namanya sebelah kiri. Karena apa? Nanti waktu dikumpulkan itu bisa boleh dibuka dan boleh tidak. Jadi umum dilihat pengumuman di masyarakat ini. Dibuka. Dibuka. Ya, boleh. Adapun tidak dibuka, boleh. Ya. Adapun nanti masalah muka dibuka nggak ada itunya, nggak ada nasnya. Ah, ya. Ditempelkan ke tanah itu enggak? Nggak ada nasnya. Dibuka namun tidak dibuka mukanya dia. Sama ya. Dibuka tapi ditempelin ke tanah, mukanya tetap ditutup. Oh. Gitu. Nah, seharusnya apa ya? Boleh dibuka, boleh tidak. Tapi di mazhab Imam Syafi'i buka. Ya, paham nih, ya. Paham. Tapi ada pun membuka muka ini kurang logik. Lemah pendapatnya. Gitu. Ya. Kalau dibuka umum di sini dan mazhab Imam Syafi'i sepakat ulama dibuka. Kalau di Imam Hambali dan Imam Maliki tidak. Jadi tetap ini tidak dibuat, tidak dibuka, langsung masukkan di lahan. Ya. Kalau ini nanti waktu mau ke makam, kalau di makam dia buka ini, dilapisin setelah ini. Tapi tidak ada sunahnya, tapi boleh. Tapi kalau dia meyakini ini sunah, itu yang salah. Apa ya? Kalau meyakini ada sunnah salah lepas. Boleh dilapisin. Tapi boleh dilapisin. Paham ya? Umumnya lah ini sebagai semacam tradisi. Ya, boleh ya. Tapi sunahnya kalau dia meyakini ini sunahnya, nah itu salah. Ini sih. Tapi pakai itu boleh. Nah, paham ya? Ini. Ya kemarin dia yang berita yang jemaah meninggal di Madinah juga cuma ditaruh doang. Iya, gitu. Kita kalau umroh lihat aja, nggak ada itu langsung aja. Itu makanya Maliki, makanya demikian, makanya kita sampaikan. Jadi supaya nanti tidak harus ini kok ini jangan jadikan persisnya, jangan jadikan. Dan ditaruh aja nanti udah 2 tahun 4 tahun diambil. Jadi lubangnya kayak kolam. Kemarin ada itu. Oh ini yang dia mah ini apa? Sah dia bukan lahat. Kalau kalau lihat lahat dia apa? Di tengah, kalau sah kan di itu. Iya, di dalam Iya. Kalau posisi dilihat kondisi tanahnya. Kalau dia posisi tanahnya sudah ya? Udah Pak ya? Udah Pak. Ada Pak Haji. Jadi Pak Haji menghayatin banget. Ya. Dan untuk menguburkannya sunahnya dari arah kaki. Jadi dari yang lagi itu turun ke bawah. Adapun dari depan boleh, tapi waktu turunnya harus kepala dundungnya miring. Apa ya? Yang benar. Mana kan Masukin kepalanya. Masukin. Ya itu aja separuh ya enggak apa-apa. Iya, lagi. Kalau posisi udah demikian udah disolatin, kita mau ke makam, maka posisi mayat sunahnya roji adalah dari arah kaki. Ya, kalau dari sini, nah, lihat kondisinya. Kalau di situ ada makam, kalau di sini nggak ada, maka baru dari arah depan. Namun dalam turunnya ke makam, maka kepala dulu turunin. Nah, gini. Kakinya di belakangan, paham? Nggak bareng nggak ya? Nggak bareng, ya. Tuh sunahnya demikian. Tapi yang itu, kalau emang posisinya dari belah arah kaki, nggak ada makam yang nginjek makam saudara kita, karena nggak boleh nginjek makam. Ya adabnya adalah kita nggak boleh duduk di atas makam dan nginjek makam nggak boleh. Ya, dan ini banyak yang kurang perhatian oleh kita. Kadang masih saudara kita yang duduk di makam, nginjek makam nggak boleh. Dan adabnya adalah kita untuk melepas alas kaki. Dan adabnya adalah kita membaca salam buat saudara kita. Assalamualaikum ya sahabat, wa insyaallah. Ya Allah, selamat teman-teman kalian, saudaraku kaum muslimin umat, dan insya Allah saya juga akan menyusul kalian. Tapi kalau udah tahu adabnya nggak boleh gitu, kenapa makam didempet-dempetin gitu ya Pak? Jadi kan itu bisa untuk doa, baca yasin. Tuhan itu lahan. Nah, itu lahannya. Lokasi. Harusnya memang ada selah tiap ini. Ada selah buat tadi saudara kita mau.
Ya, intinya nggak boleh menginjak karena itu sebagian dari orang adat kita. Nah, Islam itu demikian. Sampai saudara kita meninggal dunia, kita pun juga menghadap akhlak kita kepada mayit itu selama-lamanya luar biasa. Keseluruhan Islam demikian. Sampai menjaga saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita pun juga menjaga adab pada saudara kita. Apalagi saudara kita yang masih hidup, maka kita harus apa? Beradab dengan saudara kita. Ya. Tapi bisa tadi? Bisa. Bisa. Saya jamin bisa. Jadi memang orang yang belakang orang lebar. Kalau nanti kan nggak protes mau dipakai. Bisa tadi bisa. Kalau mayat tadi protes gimana ya? Coba ngomong ya alat penafsir tadi. Bisa posisinya aja tadi. Ya. Ini bapak kalau yang mau kopi. Apa ya? Jadi demikian. Jadi adabnya ya kan demikian. Jadi rojihnya dari arah kaki. Adapun kalau dari samping harus kepala dulu yang lebih turunan dulu. Ya. Dan diarahkan ke kiblat di belakang. Ya, demikian ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Mau paham, Pak. Kalau soal ajalin, Paham ya? Saya mau paham. Yang bulat-bulat itu nggak takutnya emang Ganjil-ganjilan. Bantal Ya, itu. untuk ganjil. Untuk bantal itu ganjil. Itu ganjil ya? Yang untuk ganjil supaya miring. tidak itu aja. Oleh. Tapi sunnah bukan? Nah, itu pun kalau masalah hitungannya itu yang kayak gini. Nggak ada sunahnya, hitungannya harus ada itu ada. Cuma intinya bagaimana supaya itu sebagai sarana supaya supaya kita waktu dia lepas tidak Yang lari dia nya. Ganjel. Adapun Ganjel tau. mentalkin Ganjel. ini berbeda pendapat. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak demikian. Tapi kalau mazhab Syafi'i intinya para pengikut mazhab Syafi'i di antara Imam Nawawi boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, makanya menyadarkan mentalkin di kuburan. Imam Syafi'i salah, kurang pas. Karena masa yang ia berdakwah bukan Imam Syafi'i, justru malah Imam Ahmad, Imam Hambali, bahasanya untuk menalkin di dalam kuburan. Nah itu salahnya ya. Tapi yang juga ulama tidak ada mentalkin waktu di kuburan. Karena di waktu itu hanya mendoakan. Jadi doanya adalah kata Rasulullah asyru fi waslahu wa tabit al-mafillahu wa tabit watafiku. Allah maafillahu watafiku. Ya Allah ampuni dia dan teguhkanlah dia. Doa demikian. Jadi perbanyak doa di kuburan waktu kita menguburkan adalah doanya adalah Allah maafillahu Allahumma tafiku. Ya Allah ampunilah dia dan beliau ya Allah dan ampuni Pak berikan ketuhanan dia untuk menjawab doa malaikat. Allah maafillahu Allahumma tafiku. Tabit teguhkan, tabit teguh. Ya Allahumma firlahu apa udah Allahumma firlahu Allahumma sabithu ya Allah ampunilah dia dan ya Allah teguhkanlah dia. Teguhkan dalam apa perkara dia menjawab pertanyaan malah Malaikat. paham ya di sini. Ustaz mau nanya kalau misalkan kan lagi ngajarin terus azan itu Justru adzan nggak ada sunahnya. Adzan tidak ada sunahnya. Ya, adapun ada sebagian ulama yang mendapat cuma lemah itu pendapatnya. Yang rajih tidak diadzankan. Kalau ditakdirkan ya Imam Ahmad dan dirajihkan oleh Imam Nawawi dalam al-Adhkar beliau. Bahasanya aku menyukai kata beliau, bahasanya untuk mentalkin saudara kita di dalam ya, itu ada dalam kitab al-Adhkar. Anak dulu waktu buka kitab al-Adhkar sampai penasaran. Anak sampai apa kali setelah cetak, anak beli 2 kali dan ternyata demikian. Dan anak bertanya dengan para asatidzah kita, guru kita, memang demikian. Jadi yang pertama mentalki dalam kubur itu bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Boleh Pak, kita boleh dirujuk dalam kitab Al-Adhkar itu. Di antara pendapatnya Imam Ahmad dan dirujukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Ya, kalau Imam Syafi'i tidak ada. Iya, justru demikian. Nah, enggak, itu enggak ada sunahnya ada. Karena ada itu buat tampilan sholat. Apa ya? Kalau ditampilkan ya, itu sebagian ulama. Kemudian karena tadi Imam Ahmad bin Hambali dan
dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau dalam bab doa dalam paham ya? Dalam hadis tadi Pak yang punya hadis Arba'in tadi, dan dia ditulis dalam kitab Al-Askar dalam karya beliau. Gitu. Ya, ini perbedaan ulama, ya. Dan itu adalah perkara ijtihadiyah, ya, ijtihad ya, ijtihad. Dan ijtihad orang ulama itu kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Dan adapun kita selaku talabul ilmu adalah beristimbat, memilih yang rajih yang mana. Demikian. Adapun perbedaannya kita tidak boleh terbesar-besarkan. Karena apa? Ada ulama yang beramal demikian. Gitu. Jadi ini para ikhtilafnya dalam ijtihadiyah. Ya, apa ya? Gitu. Jadi tapi yang kita ambil selakunya kita seorang tulab, ya kan, seorang talabul ilmi memilih hendaknya yang rajih aja. Tapi kalau kita mengetahui teman saudara kita melakukan itu, yang kita nggak boleh besar-besarkan. Karena apa? Ada ulama yang berpendapat demikian. Apa kita bisa menyalahkan ulama itu? Ya kapasitas kan bukan kita, bukan kapasitas kita. Kalau kita nih pendapat ulama ini salah, ya kita bukan kapasitas. Yang menyalahkan itu harusnya ulama yang sepadan dengan beliau. Gitu, apa ya? Ya kita nggak boleh nyalain nih, wah itu salah, nggak boleh. Karena kita kapasitas bukan kapasitasnya. Ini barang perkara khilafiyah dalam isu saja. Ya, pendapat para ulama. Gitu. Paham ya? Sini. Oh, saya tanya. Ada yang ditanyakan, Pak? Paham ya? Mudah ya? Mudah insya Allah. Jadi kalau ada yang mengajarkan juga ya. Kalau itu enggak gini. Kalau kita saudara kita ya nggak usah dipakai adzan. Karena yang rajih nggak diadanin yang rajih. Tapi ada sebagian pada Syafi'iyah iya mengadankan. Kalau bayi pun sama Pak prosesnya Pak. Sama bayi. Bayi sama juga. Sama bayi. Bayi yang justru kalau imam di kalangan para imam Syafi'i, kalau bayi yang baru lahir dan dia belum ini nggak harus mandiin. Tapi kalau di para imam Hambali harus mandiin sama prosesnya sama orang meninggal, orang kita. Ya. Kalau di melingkar gitu. Tapi sepakat kalau bayi yang meninggal dalam kandungan, sepakat ulama dia tidak dimandikan. Cuma lihat lagi kebiasaan kita. Jangan sampai kalau dimandikan bagaimana? Apakah tidur melilit? Tidak. Jadi intinya boleh dimandikan seperti orang yang dewasa. Kalau bayi ya, dan dia meninggal dalam kandungan. Ya. Tapi yang rajih, yang udah lewat 40 hari karena udah nyawanya, maka dia prosesi sama orang yang dewasa untuk operasi, mandiinnya semuanya sama orang tua. Tapi kalau Imam Hambali dan Maliki tidak harus dimandikan. Tapi kan ada fitnah nanti, ya kan? Buah ini kayak hewan aja nggak dimandikan. Nah, karena apa pendapatnya Mbak? Apakah Mbak? Iya, karena belum ada dosanya. Soalnya bayi yang belum ini belum ada. Ya, itu. Jadi ini khilafiyah dalam para ulama. Memang perkara ini banyak khilaf para ulama di kalangan wakasi jenazah ini. Tapi kita selaku ulama adanya memilih yang rajih, yang kuat pendapatnya jumhur ulama. Ya, paham ya? Dipahamin ya, sama ya. Ada yang lain Pak? Kalau tingkat persoalannya kan ada ya? Oh yang mantap Pak. Intinya yang perlu itu adalah mental kita Pak ya. Jangan itu mentalnya. Kadang kalau udah ini kadang-kadang, nah yang diutamakan kalau ada tim jenazah harus ada ketuanya dan dia sebagai komandannya. Karena apa? Jangan sampai waktu dia prosesi ini ribut dia ini dari wah ini lah itu nggak kurang bagus ya. Prosesi harus ada ketuanya, pimpinannya. Ya, jangan sampai manakala dia ini pasti masih pada gondok-gondokan ribut. Jadi ketuanya dia yang mau manduin, ya kan, jadi yang ngambil air atau yang lainnya baru bantu. Jangan sampai intinya dalam proses itu hindari percakapan yang atau yang tidak. Oh iya. Oh iya silakan.
Nanti ke depannya nanti yang para pemula ikutan kalau ada yang ketemu Simani ikutan main senior. Nah, itu langkah kita pertama tuh ikut terjun walaupun kita nggak itu. Kalau nggak kita akan berani. Nanti kedua aja baru kita lepas masih berani. Sampai panasnya. Estafet dulu, estafet. Makan dulu ya, Ustaz. Ya. Yang perempuan siapa, Per? Ibu-ibu. Belum. Sama nggak? Sama nggak? Lain.